sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah. Amma ba'd. Para ustadz, para guru sekalian, hadirin jamaah majelis taklim kami sore. Wabil khusus MC Ustadz Haji Romli Muslim, ada 2 Romli di sini. Dan juga merangkap selain MC ketua kami sore, merangkap staf majelis ulama ya, dan juga penasehat perwahan Kampung Cegir yang sekarang incumbent. Bapak-bapak, hadirin sekalian, para ustadz yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul. Insya Allah ini tawakuf sementara untuk menyambut bulan Ramadan. Ini kita di sebagaimana rutinitas, sebagaimana kebiasaan, maksud saya biasanya kalau mau bulan Ramadan ini majelis-majelis taklim ini ditawakufkan sementara. Ya, karena beberapa pertimbangan, termasuk juga di sini ditawakufkan dulu ya untuk mengikuti kebiasaan atau tradisi itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Sebagian ulama tafsir bahkan jumhur mufassirin ini menafsirkan fas'alu ahlal dzikri ini al ulama. Ahlal dzikir ini bukan ahli dzikir yang megang tasbih, bukan. Tapi ahlal dzikri di sini adalah ulama. Karena orang yang megang tasbih aja kalau ditanya hukum halal haram nggak bisa. Jadi yang dimaksud dengan ahlal dzikir di sini adalah al ulama. Banyak kan ahli tafsir ini menafsirkan ahlal dzikri yang dimaksudkan adalah ulama. Karena memang zikir itu tingkatannya ada beberapa macam, saudara. Ada zikir yang paling dasar, itu zikir lisan. Zikir lisan, kita baca subhanallah, 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 atau subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, dengan hati yang kita tahu maknanya dan juga dengan hati yang benar-benar sadar bahwa Allah Maha Suci dan kita Maha Kotor. Itu zikir lisan. Nah, zikir lisan yang seperti ini meskipun tingkatnya paling bawah, ini zikir yang bisa memberatkan bobot timbangan kita. Kalau ada fadilah keutamaan zikir kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan, yaitu zikir lisan. Jadi baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim aja itu udah bisa ngeberatin timbangan kita. Itu ahli zikir yang tasbih. Hanya saja zikir yang jenis pertama ini kan sifatnya sebagai amal yang amal lazim. Jadi kalau fi'il itu ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Ini fi'ilnya fi'il lazim, jadi berhenti buat dirinya sendiri aja. Ya, kumtu, begitu aja saya diri. Terus apa efeknya buat orang lain? Nggak ada. Jelas tuh, lazim. Nggak ada efek buat orang lain. Nah, karena zikir ini tidak ada efek buat orang lain, hanya buat diri sendiri, maka ini dikatakan sebagai zikir yang paling rendah. Zikir lisan, nggak ada efek untuk orang lain yang memberikan kemaslahatan atau kemanfaatan. Tapi meskipun paling rendah, ini tetap thaqilatani fil mizan, tetap memberatkan bobot timbangan kebaikan kita. Jadi orang yang bawa-bawa tasbih atau orang yang sering zikir ke majelis-majelis zikir, ini juga pahalanya banyak, walaupun itu efeknya hanya buat dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, yang di atas itu tingkatnya, itu zikir yang sifatnya ini muta'addi, masih zikir lisan juga.
masih zikir lisan tapi zikir yang sifatnya mutaaddi. Ini adalah orang-orang yang zikirnya bukan hanya diri sendiri, untuk diri sendiri, tapi zikirnya adalah untuk orang lain. Apa itu zikir lisan yang efeknya untuk orang lain? Ngaji, zikir lisan. Karena orang ngaji, kiai-kiai kita kalau ditanya thariqahnya apa, thariqahnya yang ngaji, thariqahnya ya belajar atau taklim. Karena memang zikir itu seperti thariqah. Ngajar itu aja itu udah sebanding seperti orang megang tasbih. Bahkan lebih utama. Kenapa lebih utama? Karena dia mutaaddi. Karena dia bisa memberikan efek kepada orang lain. Jadi bukan hanya kumtu, tapi akomtu. Bukan hanya saya diri, tapi saya mendirikan. Saya membuat orang-orang lain juga ikut berdiri. Mutaaddi. Zikir lisan yang kedua ini ngaji, kemudian juga ngajar, belajar. Ini yang sebagian besar ada pada ustadz-ustadz yang ada di sini. Paling enggak kalau tidak ngajar kan pada ngaji semua di sini ya. Nah ini ada efeknya, sifatnya mutaaddi maka lebih tinggi dibanding zikir yang pertama itu. Zikir tingkat yang kedua ini zikir lisan yang sifatnya mutaaddi. Kemudian di atas itu, memang zikir lisan ini nanti yang tingkat di atas ini satu tingkat di atas yang paling dasar, ini nanti diharapkan bisa sampai ke zikir yang paling tinggi. Nah, tapi saya ingin jelaskan yang tingkat di atasnya lagi. Zikir yang berikutnya itu zikir hati. Bukan hanya sekedar lisan ngajar, tapi hatinya juga. Hatinya juga berzikir. Kadang sambil diam-diam ngobrol dia Allah, Allah, Allah hatinya. Kemudian sambil ngopi dia Allah, Allah, Allah. Atau sambil ngaji dia tetap Allah, Allah, Allah. Ini zikir yang lebih tinggi lagi dan ini lebih utama di sisi Allah pahalanya ini. Zikir Allah Allah yang gak ketahuan. Namanya ad-dzikrul khafi. Rasulullah SAW bersabda, khairul dzikri al-khafiyyu. Sebaik-baiknya zikir itu zikir yang samar. Maksudnya zikir hati itu. Guru-guru kita sering ngajarin di bawah ini kan, di bawah tete 2 jari itu kan tempatnya hati di situ. Di situ biasain Allah Allah Allah. Itu lebih tinggi dibanding hanya sekedar ngapal-ngapalin atau hanya sekedar ngaji, itu lebih tinggi. Tapi kembali lagi hadirin, karena amal itu ada yang mutaaddi, ada yang lazim. Ini gimana efeknya buat orang? Kalau efeknya buat diri sendiri lebih tinggi, maka efeknya lebih tinggi ngajar yang untuk orang lain dibanding zikir lisan ini, zikir khafi yang hanya buat diri sendiri. Nah, tapi kedua-duanya sama. Zikir hati Allah 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 saja, kemudian juga zikir lisan yang mutaaddi, zikir lisan yang sifatnya taklim atau pengajian, ini untuk mengantarkan orang. Jadi yang tingkat ketiga sama kedua ini untuk mengantarkan orang ke tingkat yang pertama. Ini adalah zikir yang paling tinggi, zikir orang-orang, zikir para malaikat yang tidak pernah sedikit pun itu yang tidak pernah sedikit pun, meskipun hanya sekejap mata, itu terlewat atau luput dari memandang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana zikir orang yang Allah 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 ini bisa sampai ke sana, bisa sampai pada zikir yang paling tinggi. Ini hatinya sambil Allah, sambil mikir. Artinya, ya Allah, alhamdulillah masih enak kopi. Allah 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 Allah. Pokoknya senang aja bawaannya, senang. Atau kalau nggak senang, yang mikirin ini kekurangan diri sendiri. Allah Allah, saya masih kurang banget ibadahnya. Allah Allah, masih terus. Tapi jangan diomongin. Ya diomongin jadi urusan lagi nanti. Dalam tafakurnya sambil Allah, atau sambil memikirkan kekurangan diri atau memikirkan nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada dia, maka akan sampai pada zikir yang paling tinggi, yaitu benar-benar melihat atau menyaksikan keagungan Allah. Sebagaimana para malaikat ini benar-benar melihat keagungan Allah. Ini bisa dengan Allah Allah saja. Nah, begitu juga ngaji bisa sampai situ. Ngaji, kenapa ulama-ulama atau kiai-kiai kita dulu bilang thariqahnya ngajar? Itu karena dengan ngajar bisa memberikan manfaat pada orang lain yang tadi mutaaddi itu. Kemudian dengan ngajar juga ini bisa mengantarkan pada zikir yang paling tinggi, yaitu melihat keagungan Allah. Ngaji yang bisa mengantarkan kepada zikir tingkat paling tinggi keagungan Allah, ini adalah ngaji yang sekaligus ngaji sekaligus ngeritik.
ilmu itu kan banyak fadilahnya. Tapi ada juga afatul ilmi. Ada juga cacatnya ilmu itu ada. Jadi nggak terus sampai ke eh, derajat yang ketiga tadi, merasa bahwa oh saya mah udah zikir terus, ini ngaji terus, zikir terus. Iya betul seperti itu, tapi tetap ada afatnya, tetap ada cacatnya. Kalau ilmu itu hanya sekedar hafalan, hanya sekedar untuk ceramah, tidak bisa mengantarkan dia lebih dekat pada Allah, maka cacat ilmu itu. Ilmu yang tidak cacat atau ilmu yang sempurna, itu ilmu yang bisa memperkenalkan orang pada 4 hal. Yang pertama, bisa memperkenalkan dirinya sehingga dia mengenal Allah. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Dia kenal dirinya bahwa saya rendah, Allah Maha Tinggi. Bahwa saya banyak menerima nikmat gratis dan Allah Maha Pemberi nikmat. Makanya saya harus syukur. Bahwa saya ini kotor, Allah Maha Suci. Saya hamba Allah Tuhan. Ilmu yang bisa mengantarkan pengenalan pada diri sehingga kita kenal pada Allah. Ini ilmu yang benar atau ilmu yang sejati. Pertama harus bisa seperti itu. Ilmu harus bisa mengantarkan diri kita kenal pada diri kita. Karena kenal pada diri maka kenal pada Allah. Yang kedua, ilmu yang mengajarkan khataril khatimah. Ilmu yang mengajarkan kekhawatiran di endingnya kita masing-masing. Kan ada good ending, ada bad ending ya. Ustaz Hendy ya. Ada yang ujungnya bagus, ada ujungnya yang jelek. Kalau ilmu mengajarkan kita bahwa kayak saya walaupun sekarang udah begini tapi belum tentu itu orang itu meskipun sekarang banyak maksiat tapi belum tentu juga nanti endingnya dia itu jelek. Saya yang sekarang bagus belum tentu juga endingnya itu nanti bagus. Belum tentu, semua masih dalam proses. Nah, ilmu yang mengajarkan seperti ini juga ilmu sejati. Kemudian yang keempat, ilmu yang mengajarkan cacatnya ilmu itu sendiri. Cacatnya ilmu fikih buat debat misalnya. Nah, sebagian besar itu semua ada di Ihya, pembahasan bahasa itu. Ihya itu pasti mengajarkan tentang keutamaan ilmu juga diajarkan juga cara mengenal Allah, diajarkan juga cacatnya ilmu, diajarkan juga kekhawatiran kepada khotimah, apakah husnul khotimah, apakah su'ul khotimah. Kemudian yang keempat, ilmu sejati itu ilmu yang mengajarkan tentang afatul alim, berarti cacatnya orang alim atau cacatnya orang yang punya ilmu. Orang alim, orang yang punya ilmu, yang mengemban ilmu ini juga sebenarnya ada afatnya, ada celaknya kalau dia tidak hati-hati. Dia tidak hati-hati dengan ilmunya, tidak hati-hati dengan prioritas mana yang harus didahulukan, apakah ilmu zohir saja atau ilmu hati, tentang menata hati, dari ikhlasnya, dari ridhonya kepada qada dan qadar Allah. Nah, orang alim yang tidak memperhatikan ini, pentingnya prioritas mana yang harus dipelajari, ini juga afat. Nah, dengan mempelajari atau dengan ngaji dan belajar tapi sekaligus kita tahu kritik terhadap ilmu, maka ini bisa mengantarkan zikir yang tadinya cuma ngaji doang, itu sebagai zikir lisan, awalnya zikir lisan doang ngaji, tapi bisa mengantarkan pada zikir yang paling tinggi, yaitu zikir yang bisa mengantarkan kita memandang ilal hadratil qudsiyah, memandang kehadirat Allah yang maha suci, sebagaimana para malaikat ini nggak pernah luput sekedip mata pun terus memandang Allah. Nah, dari sini Rasulullah bilang ana a'rafukum billah, saya yang paling makrifat, karena Rasulullah yaitu tadi, karena Rasulullah sudah sampai situ, sudah sampai melihat atau menyaksikan keagungan Allah dan nggak pernah sedikit pun luput. Jadi dengan tahapan-tahapan ini kita zikir seperti lisan tasbih misalnya, atau ngaji zikir juga, atau diajarin guru-guru kita Allah Allah zikir juga, tapi tetap harus mengantarkan kepada yang paling tinggi itu tadi. Yang pertama itu dari saya. Kemudian yang kedua, saya mohon maaf apabila sering-sering telat. Ya, sebenarnya nyindir. Apabila sering-sering udah datang tapi ternyata saya baru bangun tidur, mohon maaf. Dalam pertemuan-pertemuan kita mungkin banyak sekali kekhilafan dan juga ketidaksempurnaan dari kami. Kemudian yang terakhir, mudah-mudahan harapan kita, mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah, Allah bimbing kita memasuki Ramadan
dan juga untuk menyelesaikan ibadah-ibadah sunnah maupun wajib di bulan Ramadan. Mungkin itu saja dari saya. Dikurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.